Halo rekan DJPPR, kembali lagi bersama Awal di sini. Selamat datang di episode perdana Tanya Jawab sama-sama bersama rekan semuda DJPPR. Nah, perkenalkan di samping saya sudah hadir sosok yang luar biasa bernama Kakak Leni Rahmawati, The Sooners muda yang akan menjawab segala pertanyaan kita semua tentang SBN Retail. SBN Retail itu apa sebenarnya? Kalau kita ngomongin SBN Retail itu adalah salah satu instrumen pembiayaan APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang khusus ditujukan untuk investor individu warga negara Indonesia. Kenapa? Kenapa pemerintah mengeluarkan instrumen SBN Retail yang bisa dibeli oleh warga negara Indonesia aja? Pemerintah ini istilahnya butuh dana untuk pembiayaan ya. Di sini pemerintah ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bisa bersama-sama berkontribusi dalam memenuhi pembiayaan itu sendiri. SBN Retail ini juga merupakan instrumen investasi. Jadi pemerintah di sini hadir untuk memberikan alternatif investasi untuk masyarakat Indonesia. Oke. Kira-kira caranya seperti apa sih kalian untuk ikut berinvestasi di SBN Retail? Sebelum berinvestasi di SBN Retail ini, teman-teman harus melakukan registrasi terlebih dahulu melalui mitra distribusi. Registrasinya ini sendiri ada yang bisa online, ada juga yang harus datang ke kantor cabang mitra distribusinya itu. Oke, nah mitra distribusi itu sendiri apa gitu? Gampangannya adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang membantu pemerintah dalam menjual maupun nanti membantu investor untuk membeli instrumen SBN Retail yang dimilikinya. Rekan situ mungkin yang baru saja bergabung gitu ya, baru tahu istilah-istilah baru gitu dalam dunia investasi SBN Retail. Istilah-istilah baru yaitu SID, rekening dana, dan rekening surat berharga. Itu apa aja sih, Kak? SID itu gampangannya kayak KTP. Jadi kalau penduduk Indonesia kan harus punya KTP tuh kalau udah 17 tahun. Nah, investor kalau mau berinvestasi juga harus punya SID. Terus yang kedua rekening dana. Rekening dana itu sebenarnya hampir kita semua punya sih, itu kayak rekening tabungan aja. Jadi kenapa disebut rekening dana? Karena nanti dana-dana hasil dari kupon atau nanti pokok investasi yang pada saat jatuh tempo itu nanti akan ditransfer ke rekening itu. Dana itu. Yang terakhir rekening surat berharga. Sesuai dengan namanya, dia mencatat transaksi atau perpindahan surat berharganya. Tapi kalau misalnya nggak punya gimana? Ya itu tadi, jadi mitra distribusi itu yang nanti akan membantu investor untuk punya tiga-tiganya. Oke. Jadi kalau nggak punya nggak usah khawatir. Nah, ada niat, ada uang, datang aja. Ada niat dan uang, itu betul. penting. Oke, Kak Leni, kita mau games nih. Jawab, aku yang nanya. Aku jangan. Aku yang nanya, kalian yang jawab. Kita ke pertanyaan pertama. Ada waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Siap. Cluenya adalah penting untuk lapor pajak. Apa jawabannya kalian? NPWP. NPWP benar apa salah? 2 juta rupiah. NPWP itu penting nggak sih kalian untuk investor yang mau berinvestasi di SBN Retail? Nah, jadi kalau dari kami, dari pemerintah itu sebenarnya yang dipersyaratkan kan yang tadi yang disebutin sama ke awal ya, SID, rekening dana, sama rekening surat berharga. Tapi ada beberapa mitra distribusi dalam hal dia membuat SID atau rekening dana dan rekening surat berharga itu mempersyaratkan investor harus punya NPWP. Jangan sampai jadi halangan. Tapi better punya. Iya, betul. Kita kan semua warga negara Indonesia yang taat pajak. Betul. Ya kan? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Yes. Cluenya adalah salah satu jenis mitra distribusi. Ada berapa? Dia mitra distribusi. Jadi ini fintech jawabannya. Fintech. Apakah benar? FINTECH. 1, 2, 3. 2 juta. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, cluenya adalah yang diterima investor setiap bulannya. Aku tahu, adalah kupon. Oh iya, kok cepet banget sih? Iya dong. Kok pinter banget sih Anda tuh? Iya dong, iya demi 6 juta rupiah gitu. Luar biasa. Kupon itu apa? Imbal hasil dari investasi yang disetorkan.
yang diterima setiap bulannya. Betul. Karena kalau keuntungan ada sendiri. Dijual Oh, harganya lebih iya. tinggi namanya untung. Oh, iya, Tapi kan benar. ini bukan keuntungan kita. Oke, kalian kita ke pertanyaan terakhir dengan hadiah 700 juta rupiah. Wow. Kok kayak nggak seneng gitu ya 700 juta ya? Soalnya tuh bohong. Oke Kak, kita ke pertanyaan terakhir. Ya. Lu-nya adalah seperti KTP tapi untuk investasi. Udah Tadi kita kan bahas udah sih kita ya. sebutin itu Heeh. SID. SID, semua orang juga tahu. Betul. Nggak semua juga mungkin. Oh iya. Iya. Misalnya aku udah pernah investasi di saham, mau beli SBN retail, itu tuh butuh ngurus SID lagi nggak sih? Tidak. Karena SID itu kayak KTP, masing-masing orang itu masing-masing investor itu hanya punya satu. Jadi nggak boleh dia SID ganda, nggak boleh. Oke. Kayak KTP ke awal punya 2, nggak boleh. Nggak sekarang. boleh. Iya, alias betul. juga Iya, boleh ya. nggak boleh. Alin Syah gitu Nggak nggak boleh. Iya. Tapi Midis itu bisa lebih dari satu yang kita pilih. Derajat misalnya ke awal punya 3 miliar nih uang, Heeh, amin. iya, amin. Jadi misalnya miliarnya mau di Midis A, 500 jutanya di Midis B, 500 jutanya buat saya gitu bisa. Oke kalian, selamat sudah mendapatkan uang 700 juta rupiah. Yeay. Nah kalian kita balik lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Hai. SBN retail itu jenisnya ada apa aja? Iya. Kalau yang konvensional itu biasa disebut sun retail. Itu ada 2, yaitu obligasi negara retail atau ORI dan savings bond retail atau SBR. Sedangkan yang syariah itu ada 3, yaitu sukuk negara retail atau SR, sukuk negara tabungan atau ST, dan cash wakaf link sukuk retail atau disingkat CWLS retail. Terus bedanya kelima instrumen itu apa aja Kak? Pertama, mungkin kita bedakan dulu dari kesesuaian syariahnya. Oke. Kalau yang sun retail atau ORI dan SBR itu diterbitkan secara konvensional. Oke. Sedangkan kalau yang ST, SR, dan CWLS retail sesuai dengan namanya surat berharga syariah negara diterbitkan dengan prinsip syariah. Oke. Nah, kedua dari sisi dia bisa diperdagangkan apa enggak sih? Yang ORI sama SR itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder, sedangkan yang ST, SBR sama CWLS itu tidak bisa diperdagangkan. Oke. Cuman kalau ST dan SBR itu dilengkapi dengan fitur early redemption. Jadi investor bisa menjual kembali ke pemerintah pada waktu yang ditentukan. Kalau ORI, SR dan CWLS retail itu kuponnya bersifat tetap. Sedangkan kalau SBR dan ST itu bersifat floating with flow. Nah itu maksudnya apa tuh Kak? Jadi fixed rate itu atau kupon tetap itu ya kuponnya tetap aja gitu. Iya. Jadi dari pertama kali diterbitkan sampai dengan nanti jatuh tempo nggak berubah-ubah. Kalau floating with floor tadi ya yang SBR sama ST itu tingkat kuponnya mengambang sesuai dengan tingkat suku bunga acuannya, tapi ada batas bawahnya. Oke. Yaitu kupon pertama itu sebagai batas bawah. Jadi misalnya SBR sekarang diterbitkan di kupon 5% di saat BI rate 3,75. Jadi selisih antara kupon SBR dengan BI rate itu ada 1,25%. Nah misalnya 3 bulan berikutnya pada saat penyesuaian kupon BI rate naik menjadi 4. Itu Oke. berarti kan naik 0,25%. Betul. Nah si SBR ini kuponnya juga naik 0,25% jadi 5,25. 25. Nah, ternyata ketika 3 bulan lagi pada saat penyesuaian BI rate itu turun. Oke. Turunnya agak dalam nih, 0,5%. Iya. Tapi karena tadi ada floornya, ada batas bawahnya di kupon pertama yaitu sebesar 5%, maka dia nggak turun ke 4,75%, tapi dibatasin sampai ke 5% gitu. Menarik bukan? Iya. Yes, Terakhir nih kalian. Beberapa instrumen itu bisa diperdagangkan. Gimana dan di mana gitu? Kalau SBN retail ini namanya diperjualbelikannya di pasar sekunder. Jadi kalau pasar perdananya pada saat pemerintah menerbitkan, Yes, nah, itu iya. kan pertama kali dibeli. Kalau misalnya lagi butuh dana, jual aja orinya. Nggak harus semua juga. Misalnya butuhnya cuma berapa gitu, iya, jual iya. aja sebagian, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, sebaiknya kalau menurut saya di hold aja sampai dengan jatuh tempo. Kan lumayan kuponnya tiap bulan. Oh iya benar. Berarti kalau mau dijual tuh kita harus kemana kalian? Misalnya dulu beli di Midis A gitu ya. Ya udah hubungin aja Midis A. Ini aku lagi butuh uang nih Bu, gitu gimana Harus ya? diomong gitu, aku butuh uang nih, nggak juga ya? Iya, saya butuh dana nih Bu. Ya jadi misalnya langsung aja hubungin si Midis A ini nanti kan membantu. Entah itu mau dibeli sendiri sama si Midisnya Oke. atau si Midisnya ini mencarikan Pembeli. gitu. Oke. Jadi gampang banget. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung saja ke
sosial media DJPPR Kementerian Keuangan @DJPPR Kemenq di Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tanya jawab sama-sama, tanya sama saya, dijawab sama pakarnya. Sampai jumpa.